Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang sistem koordinat kartesius. Posisi dari titik pada bidang koordinat kartesius ditulis pada pasangan bilangan x, y. Biasanya kita sebut x itu adalah absis dan y-nya yaitu ordinat. Tadi x itu absis dan y disebut dengan ordinat. Nah, setelah itu di dalam suatu koordinat kartesius itu ada 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, x lebih dari 0, y juga lebih dari 0. Jadi keduanya adalah positif. X, y. Di sini di kuadran 2 x-nya kurang dari 0, y-nya lebih dari 0. Jadi di sini x-nya adalah negatif, min x, y. Di kuadran 3 x kurang dari 0, y juga kurang dari 0. Jadi keduanya adalah negatif, min x, min y. Di kuadran 4 x lebih dari 0 dan y kurang dari 0. Jadi x, min y. Nah, kalau kita bahas kuadran-kuadran, kita itu akan belajar di kelas SMA. Jadi, kalau sampai SMP itu cuma cukup kuadran 1, 2, 3, dan 4 saja. Menentukan titik pada sistem koordinat kartesius, caranya menentukan titik koordinat kartesius. Nah, kita gambar nih x, nih sumbu yang mendatar x, sumbu yang berdiri adalah y. Di sini ibu punya suatu titik nih, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini titik A, lanjut titik B-nya yaitu berada di sini. Titik C-nya yaitu berada di sini. Titik D-nya di sini. Nah, perhatikan di sini adalah ada titik A, B, C, dan D. Untuk menentukan posisinya nih, berarti mulailah dari titik 0 atau titik O maksudnya, yaitu titik asal. Nah, kita bergerak dari yang mendatar, yaitu sumbu X. Dia kalau mendatar itu bergeraknya ke atas ke bawah, tetapi kalau sumbu Y bergeraknya ke kanan dan ke kiri. Berarti dimulai dari X nih. Di sini ada titik A. Berarti X-nya dia diam. Berarti 0 nih. Yang Y dia bergerak ke kanan. 1. Berarti titiknya adalah 1,0. Berarti di sini adalah titik A berada di sebelah kanan sumbu Y. 1 langkah atau satuan. Yang titik B yaitu yang X ke atasnya berapa nih kita hitung? 1, 2, 3, 4. Berarti yang Y 1, 2. Dia titiknya adalah 2,4. Sini ya tadi 1,0. B tadi 2,4 titiknya. Titik ini tadi titik A ya. Titik B berada di sebelah kanan sumbu Y. Berapa langkah tadi? 2 langkah.
dan di sebelah atas sumbu X berapa tadi? 4 langkah. Itu baru A sama B. Kita lanjut yang C sama yang D ya. Yang C titiknya adalah 3,5. Itu dalam bidang koordinat kartesius. Nah, dalam bidang posisi dia adalah titik C berada berapa sih? Di sebelahnya berapa? 1, 2, 3. Di sebelah kanan sumbu Y 3 langkah. Dan di atas apa bawah nih? Atas. 1, 2, 3, 4, 5. Di atas sumbu X. Sumbu X 5 langkah atau satuan ya. Nah, yang D sekarang titiknya berapa? Kita lihat X-nya 5. Yang D kita lihat titiknya yaitu ada 5,3. X-nya 5, Y-nya 3. Kita tulis 5,3 dalam bidang koordinat kartesius. Kalau dalam bidang posisi nih, titik D. Titik D berada di sebelah kanan sumbu Y berapa nih kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah kanan sumbu Y 5 langkah. Dan di atas sumbu X berapa lah? 1, 2, 3. 3 langkah atau satuan. Nah, yang X, Y ini adalah dalam bidang koordinat kartesius. Nah, yang ini adalah suatu posisinya. Sekarang buka buku paket halaman 53 ya. Di situ ada berbagai macam titik. Yang pertama nih, di sini pos utama. Aku tulis di sini ya. Pos utama itu 0,0. Lanjut ada pasar yaitu 4,3 titiknya. Aku tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi pasar adalah 4,3. Pasar. Lanjut sini 4,3. Ada pos 1 di 2,5. Pos 1 2,5. Lanjut lagi ada perumahan nih 6,5. 6,5. Lanjut itu ada tenda 1 di 2,0. Oke. Tenda merupakan kuadran 1. Semuanya positif. Kita beralih ke kuadran 2 nih. Dari pos utama. Oke, aku tulis dulu negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Di bagian kuadran 2 ini ada hutan. Negatif 8,5. Negatif 8 nih, 0,5. Oke, berarti di sebelah kiri
Lanjut ada pos 2 negatif 4,4. Oke, pos 2. Ada tanah lapang di negatif 4,3 nih. Negatif 4,3. Tanah lapang. Ada teka-teki tersembunyi negatif 6,2. Oke, di sini teka-teki tersembunyi. Lanjut di bawahnya ada pemakaman negatif 5, negatif 2. Pemakaman. Ada kolam negatif 3, negatif 3. Oke. Kolam. Lanjut ada tenda 4, 0, negatif 2, berarti di sini. Tenda 2. Ada lagi pos 3, negatif 3, berarti bagian kuadran 4 nih. 3, negatif 3, itu tadi pos 3. Nah, di sini yaitu yang tadi pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di dalam kuadran 1 ada titik apa aja nih? Yaitu ada pos 1, pasar, perumahan, tenda 1, pos utama juga bisa. Di kuadran 2 ada hutan, pos 2, tanah lapang, teka-teki tersembunyi. Di kuadran 3 ada pemakaman, ada kolam. Di kuadran 4 ada tenda 2, ada pos 3. Nah, setelah itu kita akan menentukan titik dari titik asal. Jadi tidak berada di titik asalnya. Kalau titik asal kan posisi ini toh. Berarti kalau dari pasar terhadap posisi utamanya atau titik asalnya adalah 4,3. Tetapi kalau misal posisi pasar ini terhadap pos 1 nanti berapa gitu, kita akan mencarinya. Pertama, pasar terhadap pos 1. Kita lihat nih, posisi pasar di sini nih terhadap pos 1. Jadi pos 1 ini sebagai titik acuan. Jadi titik acuannya adalah 2,5. Kita hitung, dia arahnya ke bawah. 1, 2 berarti negatif 2. Ke kanan berarti positif. 1, 2 berarti posisi pasar terhadap pos 1 adalah 2, negatif 2. Karena berawal pasarnya tadi adalah 4,3 dan pos 1-nya adalah 2,5. Jadi pos 1 ini sebagai titik acuan. Nah, jadi caranya adalah kita lihat pasar. Pasar yang titik lamanya adalah 4,3. Ini adalah titik lama, terdiri dari XL dan YL. Titik acuannya adalah 2,5. Ditanya titik baru nih, karena acuannya 2,5. XB, YB. Jadi XL min titik acuan berarti XA, YA, XA, YL min YA. XL-nya berapa nih? 4. Dikurangi XA-nya berapa? 2, YL-nya berapa? Jadi YA-nya kurangi YA, 3 kurangi 5. Sama dengan 4 kurangi 2 adalah 2, 3 kurangi 5 adalah negatif 2. Jadi titik barunya adalah 2, negatif 2. Itu untuk titik pasarnya terhadap pos 1. Bisa lagi nih, hutan terhadap kolam gitu ya. Berapakah jarak titik hutan terhadap kolam? Tadi kolam sebagai titik acuan.
cuan. Ini urutannya adalah titik lama, dicari titik baru. Rumusnya adalah XB min XB sama dengan XL min XA, YB sama dengan YL min YA. Nah, urutan berapa tuh? Urutan adalah kita lihat negatif 8,5. Kolam adalah negatif 3,3. Oke, ini negatif 3,3. Ini adalah min 8,5. Kita masukkan. XL-nya min 8. Kurangi negatif 3. Hasilnya min 8 tambah 3 nih. Jadinya negatif 5. Yang YB yaitu YL kurangi YA. YL-nya berapa? 5 dikurangi 3. Jadinya adalah 2. Jadi titiknya yang baru adalah min 5,2. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk belajar dan mencoba soal-soal yang ada di dalam buku paket atau di luar. Artinya ada bisa dari internet, bisa dari buku yang lain, bisa dari soal temen, dan belajar jangan lupa bersama teman-teman. Selamat siang dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.